Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Yunita akan menyampaikan penjelasan terkait kuliah satuan proses, khususnya pada pertemuan minggu ke-7 kita, yaitu terkait teknologi fermentasi. Sebelum memulai kuliah, alangkah baiknya jika kita berdoa, semoga kuliah hari ini dimanapun kalian berada bisa berjalan dengan lancar, ilmu bermanfaat, dan kita semua diberikan kesehatan. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan, selamat menikmati, dan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, Bu Yunita akan memulai kuliah kali ini, yaitu terkait teknologi fermentasi. Adapun sebenarnya kuliah ini awalnya mau Bu Yunita sampaikan pas setelah kalian pulang dari kunjungan industri ke Ajinomoto. Tetapi karena kemarin kalian juga request lebih baik kita selesaikan dulu yang terkait karbohidrat, maka yang ini saya sampaikan, untungnya masih ada waktu, kayak saya sampaikan di pertemuan UTS ini sekaligus menjadi materi terakhir sebelum kalian di minggu depan melakukan UTS. Oke, jadi kuliah kali ini memiliki beberapa output. Yang pasti utamanya adalah kalian mampu menjelaskan terkait definisi, jenis, kegunaan, kemudian juga terkait contoh proses yang memanfaatkan teknologi fermentasi seperti apa dalam agroindustri. Nanti akan dibagi menjadi 5 bagian subbab. Yang pertama, memahami definisi teknologi fermentasi. Yang kedua, mengetahui manfaat atau kegunaan. Kemudian jenis fermentasi seperti apa, faktor yang mempengaruhi, serta beberapa contoh fermentasi dalam agroindustri. Adapun contoh ini nanti Bu Yunita mempunyai sekitar 4 contoh fermentasi yang dilakukan di agroindustri. Oke, apakah teknologi fermentasi itu? Jadi, fermentation technology is a process involving the biochemical activities of microbes during their growth, development, and reproduction. Inti utamanya, apa sih teknologi fermentasi? Ialah segala proses yang memanfaatkan mikroba. Jadi, memanfaatkan reaksi biokimia, aktivitas biokimia dari mikroba, baik selama pertumbuhan awal, perkembangan, bahkan ketika proses reproduksi dari mikroba tersebut. Using organism to produce food, pharmaceutical, and alcoholic beverage on a large scale in industrial basis. Jadi sebenarnya pemanfaatan teknologi fermentasi ini cukup besar, sudah banyak dimanfaatkan di aplikasi di pangan, farmasi, dan juga beberapa produk-produk kimia seperti alkohol dan sebagainya. Kalau pangan nggak usah kalian, maksudnya bukan hal yang baru bagi kalian. Termasuk salah satunya adalah pemanfaatan pembuatan tempe yang sehari-hari, yogurt, itu adalah 2 produk yang sering kita temui sehari-hari yang berbasiskan teknologi fermentasi. Adapun kalau basis farmasi seperti apa? Salah satunya adalah penicillin. Penicillin itu adalah produk hasil teknologi fermentasi. Ataupun produk-produk bahan-bahan untuk agroindustri lainnya seperti halnya kita kenal yaitu alkohol. In the industrial fermentation technology, microbes are grown under suitable condition. Jadi mikroba itu ketika dia masuk kepada teknologi fermentasi, dia pasti ditumbuhkan pada kondisi yang diinginkan. Dengan cara apa? Menyediakan substrat atau nutrisi yang memenuhi semua kebutuhan seperti karbon, nitrogen, garam-garaman, vitamin, dan juga mineral. Baiklah, Bu Yunita akan lanjutkan. Jadi, mikroba tersebut ditumbuhkan pada kondisi yang memang diinginkan, di mana dia disediakan zat-zat gizi atau substrat dan nutrisinya yang dibutuhkan, sehingga pertumbuhan mikroba tersebut akan optimum. Nah, selama during the metabolism of microbial cell, ketika kita menumbuhkan mikroba dengan bahan-bahan makanan yang dibutuhkan, ada berbagai a number of compounds are produced and many are secreted out of those cells. Jadi, ketika mikroba itu ditumbuhkan, dia akan mengeluarkan berbagai zat atau komponen yang itu kemudian kita bisa ekstrak, yang kemudian kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kalanya sebenarnya kita manfaatkan bukan ekstraknya, tapi juga mikrobinya. Oke, lalu kenapa sekarang kita melakukan pemanfaatan mikroba atau melakukan teknologi fermentasi pada industri? Ternyata dibandingkan dengan beberapa proses sebelumnya, kalau sebelumnya Bu Yunita jelaskan terkait konversi dan biokonversinya kan banyak kan secara kimia pada bahan-bahan yang sebelumnya. Nah,
sekarang kenapa kau harus pakai mikroba? Ternyata penggunaan mikroba dalam industri itu sangat bermanfaat dan memiliki banyak keuntungan atau kelebihan. Yang pertama, yaitu ukurannya sangat kecil, di mana nisbah atau perbandingan luas permukaan terhadap volume sangat tinggi, sehingga difusi atau penyebaran nutriennya lebih cepat dan juga reaksi metabolismenya juga lebih cepat. Mikroba ini dia bentuknya kecil sehingga tidak perlu disediakan, kalau tempatnya besar pasti juga hasilnya besar ya, kecil, kemudian juga yang pasti dia reaksi metabolismenya cepat, sehingga sangat efektif untuk industri yang sangat menginginkan proses itu semuanya serba cepat. Kemudian yang poin kedua, keberagaman kemampuan konsumsi substrat yang tinggi. Keragaman kemampuan konsumsi substrat yang tinggi. Artinya apa? Industri fermentasi ini tidak tergantung pada satu jenis substrat saja. Saya jelaskan, misalnya kalau kita mau membuat gula dengan memanfaatkan mikroba, kita pakai fermentasi ya, kita masukkan khamir. Tidak harus yang kita melakukan proses fermentasinya itu tidak harus misalnya dari pati singkong, tapi bisa juga dari pati jagung ataupun lainnya. Karena khamir ini dia tidak pilih kasih kayak manusia. Dia intinya pokoknya ada karbohidrat yang bisa saya ubah menjadi gula. Dia bisa melakukannya tanpa harus pilih-pilih ini dari singkong kah atau dari sebagaimana. Jadi keragaman konsumsi substratnya sangat tinggi. Berikutnya pada C, yaitu pada kondisi proses fermentasi optimal, mikroba mampu mempertahankan sifat fisiologisnya dan memproduksi enzim secara segera. Jadi prosesnya memang sangat cepat, apalagi kalau kondisinya adalah optimal. Artinya dia tidak membutuhkan waktu sampai dibandingkan dengan kita misalnya menggunakan panas, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau misalnya kita mau dapatkan gula dari pati, kan bisa pakai hidrolisis. Hidrolisis tuh energinya lebih banyak, lebih besar. Tapi kalau pakai fermentasi, asal mikrobanya sudah ada, susunya oke, dia langsung segera bereaksi. Mungkin memang perbandingan waktunya agak lebih lama, tapi kalau kita bahas energi aktivasi dan sebagainya, itu akan lebih cepat dan segera memprosesnya. Serta yang pasti perlu kalian ingat adalah biayanya pasti hitungannya lebih murah biasanya. Kemudian beberapa produk bahkan lebih efisien untuk diproduksi dengan fermentasi dibandingkan dengan reaksi kimia. Contohnya untuk menghasilkan vitamin B12. Jadi vitamin B12 ini bisa kita sintesis secara kimia ataupun kita minta mikroba untuk menghasilkan. Nah, kalau kita sintesis secara kimia, pertama kita harus punya bahan yang tepatnya, sumber karbonnya dari mana. Berikutnya lagi reaksinya harus benar-benar tepat sehingga ring vitamin B-nya B12 yang dihasilkannya itu tepat. Tapi kalau mikro dengan fermentasi tidak perlu memikirkan secara detail ini kira-kira reaksinya dibuka hidrolisis atau seperti apa, nanti bahannya apa, tapi cukup kita sediakan bahannya, substratnya. Misalnya dalam ini adalah vitamin B12, salah satunya dihasilkan oleh Klebsiella monomer yang ada di tempe. Jadi lebih simpel kan menyediakan tempe yang nanti dihasilkan vitamin B12 daripada lebih simpel dan efisien ketimbang kalau kalian menghasilkan vitamin B12 dengan pembentukan reaksi kimia. Berikutnya yang pasti utama, prosesnya lebih ramah lingkungan. Kenapa lebih ramah lingkungan? Jelas, karena yang dimanfaatkan adalah organisme atau makhluk hidup. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ini salah satunya yang paling banyak ini adalah kelompoknya lactic acid bacteria. Ini adalah jenis mikroorganisme yang cukup banyak dimanfaatkan di industri. Oke. Fermentasi sendiri sebenarnya di awal tadi sudah disebutkan banyak dimanfaatkan untuk bidang food, kemudian juga untuk obat. Selain obat juga ada untuk beberapa komponen kimia, bahan kimia. Nah, apa saja sih produk-produk fermentasi? Oke. Selain tiga ini, yang pertama adalah biomasnya. Justru yang dijadikan produk fermentasi itu adalah mikrobanya sendiri. Jadi biomas sel mikroba sebagai produk.
Contohnya apa? Produk atau produk fermentasi yang memang menghasilkan biomas, yaitu di sini ada ragi roti, kemudian ini adalah sel tunggal, Lactobacillus dan Bifidobacterium. Kalau Lactobacillus dan Bifidobacterium, ini contohnya ada produk pangan yang sering kalian konsumsi, yaitu yogurt. Nah, kita memfermentasi susu dengan dua bakteri ini untuk dihasilkan yogurt tidak hanya untuk mendapatkan susu yang awet dengan rasa asam, tapi lebih utamanya nanti dua mikroba ini ketika ada di dalam susu yang terfermentasi atau yogurt, itu akan masuk ke dalam saluran pencernaan kita dan akan menjadi bakteri baik. Nah, ini contohnya. Selain protein sel tunggal, ini yang kemarin saya jelaskan adalah kelompoknya kembali saya lupa ya, yang warnanya hijau, ya, protein sel tunggal ya, nanti semoga saya ingat lagi, protein sel tunggal. Jadi kita memang memproduksi mikroorganisme ini untuk kemudian nanti kita konsumsi sebagai sumber protein dari tubuh kita. Berikut juga dengan ragi roti. Kita pengen Saccharomyces cerevisiae tadi bisa menghasilkan karbon dioksida, yang nanti juga karbon dioksidanya dari mana? Karbon dioksida ini hasil dari respirasinya si hamir-hamir yang masuk ke dalam adonan roti kita. Ya. Kalau nggak ada hamir, nggak akan dihasilkan respirasi yang menghasilkan CO2 tadi. Selain yogurt, selain protein sel tunggal dan ragi roti, juga biasanya kita kenal adalah tempe. Kalau kalian makan tempe, tempe itu apa sih? Tempe itu adalah fermentasinya kedelai. Apakah kalian kemudian hanya ngambil kedelainya saja? Enggak kan? Tapi yang kalian ambil adalah ya yang sudah bentuk tempe sama kapang yang berwarna putihnya. Oke, produk fermentasi yang kedua apa lagi? Yaitu enzim. Enzim apa saja? Ada amilase. Ini enzim untuk memecah amilum atau pati menjadi glukosa dan turunan lainnya. Protease untuk memecah ikatan peptida. Pektinase menjadi pektin. Glukosa isomerase ini untuk menghasilkan fruktosa. Selulase memecah selulosa. Hemiselulase memecah hemiselulasa. Lipase memecah lipid. Laktase memecah laktasa. Banyak sekali enzim yang memang dihasilkan oleh mikroorganisme. Mana kemarin salah satunya di biokonversi pati karbohidrat, kita tidak hanya memanfaatkan proses kimia, tapi kita juga bisa memanfaatkan mikroba atau kita manfaatkan enzimnya saja. Jadi enzimnya ini dari mikroba dihasilkan, nanti baru kita ekstrak, ambil enzimnya, terus enzimnya ini baru kita manfaatkan secara langsung. Enzim ini juga banyak dipilih karena apa? Dia pertama lebih simpel lagi ya daripada mikroba. Kalau kita memanfaatkan makhluk hidupnya, nanti ngefek tua, mudah dan seterusnya. Tapi kalau kita ngambil enzimnya, itu sudah lebih stabil lagi. Oke, berikutnya yang ketiga, apa yang kita manfaatkan? Metabolitnya. Metabolit ini apa? Metabolit adalah zat-zat hasil metabolisme atau zat yang dihasilkan oleh metabolisme, zat yang dihasilkan oleh makhluk hidup dalam rangka untuk pertumbuhan dan atau untuk mempertahankan dirinya. Ada dua jenis metabolit, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Ini nanti akan saya bahas selanjutnya di kedua, contoh-contoh metabolitnya seperti apa. Berikutnya, apalagi jenis produk fermentasi, yaitu senyawa kimia hasil biotransformasi. Maksudnya apa senyawa kimia hasil biotransformasi? Jadi senyawa ini dihasilkan mikroorganisme, tapi sebenarnya bukan final product, tetapi lebih kepada produk antara, produk tengah. Jadi salah satunya gini, ini ada contohnya seperti asam asetat, sarbosa, antibiotika ataupun steroid. Seperti contoh asam asetat ini adalah dia di sini adalah produk tengah sebelum nanti dihasilkan sebutlah misalnya vitamin B12 atau sebagainya. Jadi dia ini produk tengah.
Jadi bisa juga kita manfaatkan mikroorganismenya, tidak untuk di final produknya, tapi di produk tengahnya yang kemudian kita manfaatkan. Berikutnya yang kita manfaatkan dari produk fermentasi adalah rekombinan produk. Apakah rekombinan produk itu? Rekombinan produk itu sebenarnya adalah produk-produk yang tidak dihasilkan oleh mikroba, tetapi kita masukkan gen-gen DNA tertentu yang sehingga mikroba tersebut akhirnya memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk tersebut. Makanya disebut sebagai rekombinan. Jadi memang bukan dia, tapi direkombinasi. Apa biasanya yang direkombinan untuk dihasilkan mikroba ini? Salah satunya adalah, bentar ya, saya stop dulu. Saya akan lanjutkan. Jadi produk rekombinan ini adalah yang memang bukan dihasilkan secara alami oleh mikroorganisme, tetapi kita masukkan gennya tadi. Biasanya seperti apa? Kebanyakan adalah kelompoknya obat-obatan. Seperti halnya ini contohnya adalah insulin, kemudian HBF atau hepatitis B vaksin, interferon ataupun streptokinase. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, biasanya produk fermentasi ini ada dua, yaitu metabolit primer yang pertama, dan yang kedua adalah metabolit sekunder. Apakah metabolit primer itu? Metabolit primer adalah senyawa yang diproduksi pada fase logaritmik, di mana substrat masih mencukupi. Jadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, metabolit primer ini adalah bahan-bahan yang produk yang dihasilkan oleh mikroorganisme, yang mana dia adalah komponen utama yang membantu dia untuk hidup dan juga untuk terkait reproduksi sel. Contohnya seperti apa? Ini ada beberapa contoh. Salah satunya adalah senyawa antara pada jalur biosintesis produk akhir seperti asam amino, kemudian nukleotida, kemudian juga vitamin, polisakarida ataupun etanol. Jadi mereka semua adalah produk-produk yang memang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Senyawa ini biasanya dihasilkan dalam proses metabolisme tubuh, biasanya kalau secara biokimia namanya jalur Embden-Mayer pentose fosfat ataupun di siklus Krebs. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah asam organik atau yang saya sebutkan tadi adalah produk-produk yang ada pada reaksi antara. Oke, jadi ini adalah produk-produk medium atau pada reaksi antara. Nah, berikutnya, apakah metabolit sekunder? Kalau metabolit sekunder itu adalah senyawa yang disintesis oleh mikroorganisme pada akhir hidupnya, di mana substratnya sudah sangat terbatas atau pada fase stasioner atau yang mau ya sederhananya fase sudah titik akhir, di mana zat-zat yang dihasilkan ini sebenarnya tidak diperlukan untuk pertumbuhan, tetapi lebih kepada kondisi sebagai nutrien darurat untuk bertahan hidup ataupun zat-zat untuk mempertahankan diri terhadap lingkungan yang buruk, ya. Jadi metabolit sekunder ini lebih kepada kayak penyimpanan dia, cadangannya dia, atau mekanisme defense-nya dia, pertahanan dia. Ciri-ciri metabolit sekunder itu seperti apa? Yang pertama adalah dia sifatnya spesifik untuk satu atau beberapa jenis mikroorganisme. Jadi termasuk salah satunya penisilin itu adalah metabolit sekunder, karena tidak semua kapal menghasilkan penisilin. Penisilin itu dihasilkan ketika nanti kalau perlu ada serangan atau kekurangan makanan dan sebagainya. Atau kalau biasanya kalian tahu nata de coco, itu adalah dimana mikrobanya menghasilkan natanya dia itu adalah contoh metabolit sekunder. Dia sebenarnya tidak diperlukan silindernya tadi, tetapi karena dia merasa jumlah makanannya berkurang, dia perlu mempertahankan diri, maka dihasilkanlah lendir tadi yang kita kenal sebagai nata de coco. Kemudian ciri-ciri produk metabolit sekunder adalah produksinya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi sangat
Ya, kalau lingkungannya mendesak baru dia bikin. Kalau lingkungannya tidak mendesak, maka dia tidak bikin. Kemudian ini dapat diproduksi sebagai kelompok produk dengan struktur yang mirip. Jadi, walaupun dia spesifik untuk masing-masing organisme, ada kalanya memang hampir sama. Seperti ini adalah contohnya penisilin, basitrasin, alfatoksin. Semuanya ini adalah kelompok antimikrob yang dihasilkan oleh mikroba itu sendiri. Contoh lainnya apa? Metabolit sekunder itu ada, selain ini adalah kelompoknya antibiotik, juga ada mikotoksin, ada pigmen, dan juga alkaloid. Ini kalau dilihat biasanya di sini nih contoh metabolit sekunder. Jadi metabolit sekunder ini contohnya adalah alkohol. Dia di sini jumlahnya akan sama dengan pertumbuhannya. Di kurvanya adalah pada kurva pertumbuhan. Jadi ketika growth phase ya dia seimbang sama, juga dia ketika selnya tumbuh juga dihasilkan metabolit primernya. Jadi growth phase atau exponential phase ya, involve in growth, development, and production of organism. Memang dia utama dibutuhkan oleh tubuh. Typically a key component in maintaining normal physiological process. Thus, it often referred to as central metabolit. Jadi boleh disebut sebagai metabolit primer atau central metabolit karena memang diperlukan untuk pertumbuhan si mikroorganisme. Kemudian kalau metabolit sekunder ini kurvanya bisa dilihat. Jadi ini contohnya metabolit sekundernya adalah penisilin. Ini dia justru dihasilkan ketika lihat ini. Ini adalah fase ketika mulai stasioner. Baru dihasilkan penisilin. Dan penisilnya naik, bahkan tetap naik karena dia tidak hilang, tidak rusak ketika selnya sudah turun. Jadi sebenarnya biasanya metabolit primer ini juga dihasilkan through the modification of primary metabolit synthesis. Jadi biasanya ada kalanya juga dari hasil metabolit primer yang diubah menjadi metabolit sekunder do not play a role in growth. Jadi memang tidak diperlukan untuk pertumbuhan, untuk perkembangan atau reproduksi. Typically formed during the end or near the stationary phase of growth. Jadi biasanya mulai dihasilkan di akhir fase stasioner ini. Have a role in ecological functioning, lebih ke arah pada adanya fungsi untuk lingkungan sekitar seperti defensing mechanism. Jadi untuk pertahanan seperti halnya apa? Antibiotik ataupun pigmen. Bedakan ya. Jadi primer itu memang dibutuhkan oleh mikroba dan dia dihasilkan selama proses pertumbuhan. Kalau sekunder dia untuk mempertahankan diri akibat adanya pengaruh lingkungan. Nah, fermentasi sendiri dalam pangan itu punya beberapa fungsi. Selain tadi untuk pengobatan, nah pada pangan ini biasanya dimanfaatkan untuk flavor enhancement. Jadi untuk meningkatkan flavor, meningkatkan rasa enak. Contohnya apa? Di tempe. Tempe itu bau langu di kedelainya akan hilang karena ketika sudah diproses jadi tempe. Jadi lebih meningkatkan lagi untuk rasanya. Berikutnya apa lagi? Ada terkait manfaat gizi, nutritional quality. Ini ada pembandingan nilai gizi tempe, kedelai ataupun tahu. Ternyata setelah dibandingkan, tempe itu walaupun jumlah asam amino atau proteinnya sama, tetapi ketika masuk tubuh ada istilah namanya bioavailabilitas. Jadi protein yang di tempe itu lebih mudah diserap ketimbang protein yang di kedelai. Kenapa hal ini terjadi? Jadi sederhananya kalau di kedelai kan bahan mentah, proteinnya masih dalam bentuk kompleks, masih dalam bentuk besar. Jadi proteinnya saya sebutlah masih dalam bentuk besar ini, tidak masih besar kompleks. Tetapi ketika sudah jadi tempe, ingat kapang yang ada pada tempe itu dia juga mempunyai enzim untuk mencerna bahan makanan yaitu kedelainya agar bisa diserap oleh si kapang. Nah, di dalam tempe ini si kapangnya itu juga menghasilkan enzim yaitu enzim protease. Nah, enzim protease ini akhirnya memecah beberapa protein yang ada di dalam kedelai sehingga proteinnya menjadi ukuran yang lebih kecil. Jadi cuma tinggal ukuran kecil.
Nah, ternyata ketika masuk ke dalam tubuh, protein yang ukurannya lebih kecil ini tentu saja lebih mudah diserap oleh tubuh karena protease kita, tubuh kita sudah dibantu oleh si kappa, sehingga nggak perlu motong banyak. Makanya dia lebih efektif lagi untuk ketika diserap tubuh. Adapun kalau tahu, kalau dibandingkan kedelai juga lebih tinggi tahu, tapi jika dibandingkan dengan tempe, masih nomor satu yang di tempenya ini. Oke, selain manfaat untuk meningkatkan nilai gizi, apalagi manfaat fermentasi di pangan, biasanya adalah untuk pengawetan, preservatif. Seperti apa? Yogurt itu juga pengawetan, semuanya hampir yang intinya yang dikasihkan mikroba itu biasanya lebih awet. Apalagi contohnya ini mungkin kimchi atau sauerkraut. Ini adalah contoh fermentasi yang digunakan untuk pengawetan. Kita kenal sayur itu juga gampang busuk, tapi kalau sudah jadi kimchi itu juga lebih awet. Berikutnya apa lagi? Detoxification. Untuk menghilangkan zat-zat racun, dalam hal ini masuk ke dalam tubuh, salah satunya adalah yogurt, dimana bisa jelaskan kayak contohnya bifidobacterium atau lactobacillus itu jadi mikroba baik. Serta yang terakhir adalah antibiotik aktivitis, hambat pertumbuhan mikroba pembusuk, dan juga antibiotik ini salah satunya yang metabolit tadi bisa kita manfaatkan untuk pengobatan. Oke, dua definisi sudah terkait teknologi fermentasi dan juga manfaatnya. Kita sambung di slide berikutnya.